Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadirannya. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Terima kasih. Lalu selanjutnya, apakah ada teman-teman di sini yang mengetahui tentang proses pengkaratan? Besi yang berkarat biasanya sesuatu yang berasal atau terbuat dari besi itu biasanya bisa mengalami pengkaratan. Nah, pengkaratan itu biasanya berwarna orange atau kecoklatan. Nah, baik. Nah, apa teman-teman tahu bagaimana penyebab dari proses pengkaratan tadi atau penyebab dari misalnya besi itu berkarat. Baik. Pengkaratan itu terjadi karena terjadinya proses reaksi redoks yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini konsepnya terdapat 4 hal, yaitu pertama, silakan dibuka materi yang sudah saya berikan tadi. Pertama, konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Untuk yang kedua, yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Selanjutnya, konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Yang terakhir yaitu berdasarkan reaksi auto redoks. Baik, kita akan membentuk 4 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti membuat materi atau informasi mengenai 4 konsep tadi. Jadi setiap kelompok dibagi memilih antara 4 konsep tadi. Jadi nanti dicari informasinya lalu akan dipresentasikan. Baik, dari presentasi teman-teman tadi sudah diketahui tentang 4 konsep reaksi redoks. Nah, lebih jelasnya lagi, konsep reaksi redoks itu apa sih sebenarnya? Nah, reaksi redoks itu reaksi yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Dalam konsep yang pertama, yaitu konsep reaksi redoks tentang berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Nah, reaksi oksidasi mengalami pengikatan oksigen, sedangkan reaksi reduksi mengalami pelepasan oksigen. Contohnya seperti ini. C dalam keadaan solid gabung dengan oksigen menjadi CO2 gas. Nah, jika contohnya seperti ini, apakah mengalami oksidasi atau reduksi? Nah, mengalami oksidasi karena C mengikat oksigen menjadi CO2. Ini mengalami oksidasi. Nah, jika seperti ini, seperti ini, apakah mengalami reaksi reduksi atau oksidasi? Benar, mengalami reduksi karena dia melepas oksigen. Mula-mula dari 2SO3 berubah menjadi 2SO2. Nah, SO melepas oksigen menjadi 2SO2, mengalami reduksi. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Berbanding terbalik dengan konsep oksigen, ketika suatu zat tidak mengalami pengikatan atau penggabungan oksigen, maka dia otomatis akan mengalami penggabungan atau pelepasan elektron. Ketika suatu zat mengikat elektron, maka itu disebut dengan reaksi reduksi. Jadi berbanding terbalik. Jika dalam oksigen, reaksi reduksi melepas O2 atau oksigen, maka dalam elektron reduksi mengalami pengikatan elektron dan oksidasi mengalami pelepasan elektron. Contohnya
Jadi seperti ini, Na mengalami oksidasi atau reduksi. Tuh, mengalami oksidasi karena dia melepas elektron. Na menjadi Na plus ditambah emin. Emin adalah elektron. Jadi dia mengalami oksidasi. Lalu yang di bawah S mengalami reduksi. S ditambah 2 emin menjadi S2 min. Reduksi mengalami pengikatan elektron. Itu perbedaan antara konsep oksigen dan konsep elektron berbanding terbalik. Selanjutnya, konsep redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini apa sebenarnya? Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan yang dimiliki atom suatu unsur jika bergabung dengan atom unsur yang lain. Jadi jumlah muatannya ya. Contohnya seperti ini. Nah, H2 ini memiliki berapa bilangan oksidasi? Nah, 1. Alasannya kenapa? Karena unsur bebas, maaf ini 0. Unsur bebas memiliki bilangan oksidasi O. Unsur bebas itu maksudnya apa? Unsur bebas itu unsurnya tidak bergabung dengan unsur lain, hanya unsurnya dengan dirinya sendiri, yaitu H2, O2, F, seperti itu, atau N2. Nah, ini bilangan oksidasinya 0. Jadi sebelum menentukan apakah itu reaksi reduksi atau oksidasi, kita menentukan dulu bilangan oksidasinya berubah dari naik atau turun. Aturan-aturan bilangan oksidasi seperti yang sudah ada di materi, yang sudah diberikan dan sudah dipresentasikan tadi. Yang pertama yaitu unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Nah, ini seperti ini contohnya. Dia tidak mengikat unsur lain, hanya unsurnya sendiri, H2, O2, F, dan N2. Nah, untuk peraturan yang kedua, unsur H umumnya mempunyai bilangan oksidasi plus 1, kecuali pada senyawa hidrida mempunyai bilangan min 1. Senyawa hidrida itu apa? Senyawa hidrida adalah senyawa yang terbentuk jika logam bergabung dengan atom H, seperti NaH, KH, atau CaH2. Jadi senyawa hidrida itu ketika atom H bergabung dengan logam, seperti NaH, KH, atau CaH. Nah, ini logam bergabung dengan A menjadi senyawa hidrida. Itu mempunyai bilangan oksidasi min 1. Jadi hanya memiliki bilangan oksidasi min 1. Nah, umumnya H itu memiliki bilangan oksidasi plus 1, kecuali jika dia bergabung atau berikatan dengan unsur logam. Nah, dia akan berubah menjadi minus 1. Nah, selanjutnya untuk unsur O umumnya mempunyai bilangan oksidasi min 2, kecuali yang pertama, pada senyawa peroksida mempunyai bilangan oksidasi min 1. O umumnya memiliki bilangan oksidasi min 2, kecuali pada senyawa peroksida seperti Na2O2, H2O2, BaO2. Nah, ini senyawa peroksida. O bilangan oksidasinya menjadi min 1. Sedangkan pada senyawa F2O mempunyai bilangan plus 2. Jadi khusus untuk F2O, O-nya memiliki bilangan plus 2. Nah, untuk senyawa superoksida seperti KO2 memiliki bilangan min setengah. KO2.
peraturan untuk unsur O. Jadi jika dia umumnya menjadi biloxnya itu -2, jika bergabung dengan senyawa peroksida, O bilangan oksidasinya menjadi -1, F2O, O-nya menjadi +2. Jika bergabung dengan senyawa superoksida, O bilangan oksidasinya berubah menjadi -1/2. Baik, untuk peraturan selanjutnya yaitu unsur logam dalam senyawa umumnya mempunyai bilox positif. Jadi bisa angka berapa saja, yang ini dia positif. Nah, contohnya seperti ini. Pada golongan 1A, dia atau golongan logam 1A, yaitu contohnya Li, Na, K, Rb, dan Cs memiliki bilangan oksidasi +1. Untuk golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba memiliki bilangan oksidasi +2. Selanjutnya untuk yang memiliki ion Al3 plus Ag plus Zn2 plus itu sama dengan ionnya. Itu berarti Al3 plus itu +3, Ag plus itu menjadi +1, Zn2 plus menjadi +2. Jadi biloxnya mengikuti ionnya ini tadi. Selanjutnya untuk fluorin atau F selalu memiliki bilox +-1. Untuk F memiliki bilox -1. Entah itu seperti HF atau yang lainnya. Nah, H tadi kan +1. Nah, F-nya menjadi -1. Bilox ion monoatomik sama dengan muatannya seperti ini tadi. Nah, monoatomik Pb2 plus itu monoatomi. Berarti atomnya atau biloxnya itu +2. Untuk bilangan untuk bilox ion monoatomi. Lalu selanjutnya jumlah bilox unsur-unsur dalam ion poliatomik sama dengan jumlah muatannya. Yaitu dalam contohnya SO42-. Oh, ini kan biloxnya -2. Karena maksudnya, nah dalam satu unsur ini, senyawa ini itu jumlah biloxnya -2. Jadi gini, -2 sama dengan S belum diketahui. S-nya kan ada 1, jadi ditulis 1 itu S ditambah. Nah, karena O-nya ada 4, ini ada 4, jadi 4 dikali O. Nah, -2 sama dengan S ditambah O-nya kan biloxnya ada -2, jadi diganti dengan -2. -2 sama dengan S ditambah -8. S-nya ditemukan, biloxnya +6. Jadi untuk ion poliatomik atau mempunyai ada ionnya, itu jumlah dari unsur ini itu sama dengan jumlah muatannya. Selanjutnya jumlah bilox unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Nah, untuk unsur-unsur yang tidak ada muatannya itu biloxnya sama dengan 0. Seperti ini.
Contohnya unsurnya H2S. Nah ini jumlah biloxnya sama dengan 0. Untuk mencari S kita gunakan rumus seperti tadi. Jumlah bilox sama dengan, nah kan hanya ada 2. Ini 2 dikali H ditambah S, karena S-nya hanya ada 1. Jumlah biloxnya berapa? 0. 2 tadi berapa? Nah, plus 1, 2 plus 1 tambah S. 0 sama dengan 2 ditambah S. Nah, pindah ruas. Karena pindah ruas menjadi minus sama dengan S. Jadi S-nya ditemukan bilangan oksidasinya min 2. Ya. Lalu berdasarkan pengertian bilangan oksidasi dan aturan penentuan bilangan oksidasi, konsep reaksi redoks adalah nah, reaksi oksidasi dalam konsep bilangan oksidasi itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, zat yang mengalami oksidasi merupakan reduktor. Ini awas itu. Oksidasi mengalami kenaikan bilox atau bilangan oksidasi. Nah, sedangkan zat yang mengalami oksidasi itu dinamakan reduktor. Nah, seperti kebalikannya, berarti kalau oksidasi mengalami kenaikan bilox, maka reduksi mengalami penurunan bilox. Nah, zat yang mengalami reduksi itu dinamakan oksidator. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Zn berubah menjadi Zn2+. Karena Zn itu berdiri sendiri, maka dia merupakan unsur sendiri. Bilangan oksidasinya 0. Nah, ini kan ada muatannya. Jadi berdasarkan muatannya plus 2. Mengalami kenaikan atau penurunan? Mengalami kenaikan plus 2, yaitu berarti dia mengalami oksidasi 2 kenaikan. Jadi Zn ini apakah dia reduktor atau oksidator? Nah, Zn adalah reduktor karena dia mengalami oksidasi. Selanjutnya, contohnya CH4 ditambah O2, CO2 ditambah 2H20. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mencarinya? Betul. Karena dia tidak memiliki muatan atau ion, dia berjumlah biloxnya ada 0. 0 ditambah sama dengan hanya ada 4 ditambah C. Karena H adalah plus 1, maka 4 dikali plus 1 ditambah C, O sama dengan plus 4 ditambah C. C sama dengan min 4. Nah, C-nya min 4. Nah, yang di sini CO2. Baik. Karena O-nya ada 2, maka 2 dikali plus 2. Karena O itu nilainya plus 2. Nah, jawabannya adalah plus 4 minus. Oke, bilox O tadi ada min 2 dikali 2 karena dia ada 2 buah, maka jawabannya min 4. Nah, karena hasilnya ini 0, jadi kalau 4 biar jadi 0 plus 4. Jadi dia mengalami penurunan. Dia mengalami kenaikan, yaitu oksidasi. Selanjutnya, untuk reaksi reduksi itu seperti apa? Reaksi reduksi. Nah, untuk reaksi reduksi itu contohnya seperti ini. I2 menjadi 2I-. Nah, untuk koefisien di sini itu tidak mempengaruhi bilangan oksidasi ya, jadi tidak perlu dihitung. Nah, karena ini unsur bebas, dia mempunyai bilox 0. Nah, ini kan ada muatannya.
Karena koefisien tidak mempengaruhi, maka bilangan oksidasinya 1. Nah, dia mengalami penurunan menjadi reduksi seperti itu. Nah, untuk yang konsep keempat yaitu reaksi autoredoks. Apabila dalam satu reaksi redoks terdapat zat yang mengalami reaksi reduksi sekaligus oksidasi, maka reaksi ini disebut autoredoks atau disproporsionasi. Jadi untuk yang keempat ini yaitu reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Dia mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Cl2 ditambah 2O HCl ditambah HCl. Nah, sebelum kita mengetahui reaksi oksidasi atau reduksinya, kita akan menghitung semua bilangan oksidasinya. Cl ini kan dia berdiri sendiri, berarti dia merupakan unsur bebas, dia juga 0. Nah, untuk selanjutnya yang HClO, Cl ini berapa? Nah, plus 1. Nah, Cl di sini minus 1. Nah, Cl kan mengalami 2 reaksi sekaligus. Jika dengan HClO dia mengalami kenaikan atau oksidasi. Jika dengan HCl dia mengalami reduksi. Ini yang dinamakan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Unsurnya mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Seperti itu ya. Nah, baik, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu konsep reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi tidak bisa diterangkan satu persatu karena mereka berdua saling berhubungan. Reaksi redoks itu mempunyai 4 konsep, yaitu konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, pengikatan dan pelepasan elektron, perubahan bilangan oksidasi atau beloks, lalu selanjutnya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Baik, dari materi tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan? Tidak ada. Baik, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Kesimpulannya, ada 4 konsep reaksi redoks seperti tadi. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, pengikatan dan pelepasan elektron. Yang ketiga, perubahan bilangan oksidasi. Lalu selanjutnya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Baik, untuk PR-nya dikerjakan yang sudah saya tulis di materi itu kan ada 5 soal, jadi dijadikan pekerjaan rumah untuk minggu depan, dicocokkan ke sana. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa. Ucapkan dulu alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.